Shalom sahabat manuskrip Papua, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita semua, kanal YouTube Manuskrip Papua. Pada tanggal 20 Desember 2025, sebuah video yang menampilkan Sebi Sambom kembali beredar di media sosial. Kemunculan video ini menarik perhatian publik karena dalam beberapa waktu terakhir, yang bersangkutan jarang terlihat menyampaikan pernyataan secara terbuka di ruang digital. Dalam video tersebut, Sebi Sambom yang dikenal sebagai juru bicara WPNLA menyampaikan pandangannya terkait kondisi yang menurutnya masih dialami oleh sebagian mahasiswa Papua di luar wilayah Papua. Ia menyinggung adanya dugaan perlakuan tidak menyenangkan, termasuk diskriminasi dan intimidasi yang dikaitkan dengan isu rasisme. Mengeluarkan pernyataan keras untuk hentikan tindakan teror dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua. Sekali lagi, wilayah-wilayah yang selalu diskriminasi terhadap mahasiswa Papua, kami juga bisa melakukan hal yang sama. Target tembak, kami siap bertanggung jawab. Karena orang-orang dari suku itu juga ada di Papua. Pernyataan ini disampaikan sebagai pandangan pribadi dari pihak yang bersangkutan. Sejak video tersebut beredar, berbagai tanggapan muncul di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai pentingnya membuka ruang dialog dan penyelesaian damai, sementara pihak lain menanggapi pernyataan tersebut secara kritis. Video ini disajikan semata-mata sebagai laporan informasi, tanpa maksud menghasut, memprovokasi, atau memperkeruh situasi. Diharapkan seluruh pihak dapat mengedepankan sikap saling menghormati, menjunjung hukum yang berlaku, serta mendorong penyelesaian persoalan melalui jalur dialog yang konstruktif. Selamat pagi kepada semua pihak. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Pada hari ini, tanggal 20 Desember tahun 2025, kami dari Pengendali Manajemen Markas Pusat mengeluarkan peringatan keras kepada orang Indonesia yang ada di Manado, yang ada di Makassar, yang ada di Surabaya, yang ada di Yogyakarta, yang selalu rasis dan meneror mahasiswa Papua saat setiap mereka menyampaikan pendapat di muka umum secara demokrasi, tapi kami mengamati, mengikuti setiap tahun selalu ada teror dan mengancam mahasiswa Papua. Oleh karena itu kami TPNPP sebagai pagar negara yang berdiri sebagai pria-pria tangguh dan wanita-wanita tangguh untuk berjuang membebaskan umat Tuhan di atas tanah Papua dan juga menyelamatkan karya ciptaan Tuhan di atas tanah Papua, mengeluarkan pernyataan keras untuk hentikan tindakan teror dan intimidasi terhadap mahasiswa Papua. Jikalau kamu terus melakukan, kami manusia. Jadi manusia itu sabar, tapi kesabaran itu tidak terbatas. Jikalau kesabaran manusia lewat batas, tidak ditoleransi, maka kami juga bisa melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, sekali lagi, wilayah-wilayah yang selalu diskriminasi terhadap mahasiswa Papua, kami tegas dan peringatan. Karena orang-orang dari suku itu juga ada di Papua. Jika memang selalu begitu, kesabaran kami hilang, maka kami juga bisa perintahkan untuk membunuh orang-orang Sulawesi, orang-orang Manado, orang-orang Surabaya,
orang-orang Yogyakarta yang selalu rasis tinggal di Papua. Itu bisa terjadi kapan saja di seluruh tanah Papua. Karena kesabaran manusia hilang, kita bisa lakukan. Ingat baik, manusia-manusia dari wilayah yang kami sebut itu cari makan di Papua. Begitu, karena kami sangat tidak tertarik melihat arogansi dari milisi-milisi atau sering mereka sebut orang-orang reaksioner atau ya para intoleran. Oleh karena itu orang Papua ingat, jangan membiarkan cara biadab ini dilakukan oleh orang-orang Sulawesi, orang-orang Jawa, orang-orang Kalimantan, orang-orang Sumatera, orang-orang Bali terhadap mahasiswa Papua. Begitu. Kami berjuang itu sebagai residen, berdiri membela hak kami melawan pendudukan ilegal pemerintah Indonesia. Ingat, semua proses aneksasi Papua ke Indonesia itu secara hukum tidak sah. Jadi argumentasi hukum kami sangat kuat untuk bisa bicara di hukum-hukum internasional, baik di Pengadilan Kriminal Internasional dan juga Pengadilan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Begitu. Oleh karena itu, orang Papua jangan tinggal diam, jangan membiarkan tindakan orang-orang Indonesia ini terhadap mahasiswa kami, karena mahasiswa-mahasiswa itu mereka adalah aset bangsa Papua, karena setelah merdeka orang-orang yang sekolah inilah yang akan bekerja di departemen-departemen pemerintahan Papua setelah merdeka. Maka kami TPNPP juga melindungi, mempunyai hati nurani untuk mendukung mahasiswa kami secara moral dan doa. Begitu. Oleh karena itu jangan main-main Indonesia. Dan bagi TPNPP di 30 Komando, ingat, kami sudah melakukan syarat-syarat hukum perang humaniter, di mana kami sudah mengeluarkan pernyataan wilayah perang, orang imigran dilarang masuk, tinggalkan wilayah itu, biar tentara polisi saya yang masuk. Jadi kalau Anda masih melakukan aktivitas bisnis Anda di wilayah-wilayah perang, maka Anda bagian dari Indonesian Security Forces. Kami tidak ragu untuk membunuh. Dan itu kami akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan juga di pengadilan kriminal internasional. Kami sangat siap. Argumentasi hukum kami sangat kuat. Karena Anda, Indonesia adalah datang sebagai pencuri, perampok, dan merampok hasil kekayaan alam kami sambil membunuh pemilik negerinya. Oleh karena itu TPN ingat ya, di seluruh wilayah perang, semua warga sipil, pesawat-pesawat sipil yang mengangkut tentara polisi Indonesia mensuplai makanan itu target tembak. Kami siap bertanggung jawab. Ingat itu baik-baik. Begitu. Wilayah itu secara hukum perang humaniter kami sudah memberitahukan kepada dunia bahwa wilayah ini Indonesia dilarang masuk dan orang imigran silakan tinggalkan. Tapi kepala batu masih ada, berarti syaratnya itu segera lakukan tindakan nyata di lapangan TPNPP. Eksekusi siapapun yang beraktivitas di wilayah perang, karena mereka bagian dari Indonesian Security Force. Demikian. Ini kami tegas. Dan situasi tidak baik-baik saja. Semua orang Papua, baik pejabat, gubernur, sampai kepala desa, rakyat, semua hanya pikir untuk satu, Papua merdeka. Dengan kita bersatu, maka kita bisa hasil Indonesia dalam tahun ini juga, tahun depan juga bisa. Jadi yang cari makan, mental-mental budak,
hanya pikir untuk barang duniawi, kekayaan duniawi, makan minum, itu coba berpikir, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat untuk Anda bisa berpikir bagaimana kita menyelamatkan diri kami, membebaskan negeri kami. Itu yang lebih penting. Demikian, terima kasih atas kerjasama yang baik. Tuhan jaga kita semua. Wah.